Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Dian. Untuk kali ini akan disampaikan materi PPKN kelas 9. Jangan lupa untuk selalu menyimak materi-materi yang diberikan, serta jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Bahwa bahasan pada kali ini adalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk-bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat adalah memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyimak dan selamat mengikuti. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Hakikat dan teori kedaulatan. Menurut Budin, ia mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan atau kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Tiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Terdapat beberapa teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Dalam teori ini, beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, di mana kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan.
Jadi di sini dikatakan bahwa raja adalah merupakan penjelmaan dari Tuhan. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Kemudian yang berikutnya, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berikutnya, menurut teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksananya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusannya, sebelum amandemen kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada acara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Menurut GBGM Tinbergen, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan, muncullah istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis Rechtsstaat. Adapun menurut Jimli Asidiki, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan
dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Pertama, demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan Presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjaannya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab pada KNIP, bukan kepada Presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Dengan dikeluarkannya maklumat Presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Berikutnya demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan undang-undang secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah Presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Berikutnya, demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto,
Hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Berikutnya, terakhir, demokrasi Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua Presiden, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 4 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, 5 Mahkamah Agung atau MA, 6 Mahkamah Konstitusi atau MK, 7 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan yang kedelapan Komisi Yudisial atau KY. Demikian untuk materi kita kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.